Oke, selamat datang kembali di Liputan AI. Seperti biasa, dunia AI itu nggak pernah tidur ya. Minggu ini aja udah banyak banget yang seru. Langsung aja yuk kita kupas tuntas semua berita paling panasnya. Nah, pertanyaannya, emang sepenting apa sih perkembangan AI hanya dalam minggu ini? Jawabannya, wah, siap-siap kaget deh. Karena AI sekarang udah ada di mana-mana. Dari tempat kita pesan burger sampai ke lab-lab canggih yang lagi berjuang melawan kanker. Oke, kita mulai dari bagian pertama, AI di dunia nyata. Ini bukan lagi soal robot di film, tapi benar-benar udah kita pakai, mulai dari drive-thru sampai laboratorium. Coba bayangin deh, kalian lagi di drive-thru mau pesan ayam goreng, tapi yang jawab bukan suara mas-mas atau mbak-mbak kasir, tapi AI. Nah, ini bukan ngarang loh. Amazon lagi ngetes teknologi namanya Nova Sonic. Tujuannya simpel banget, biar pesanan kita lebih cepat, lebih akurat, dan antreannya jadi lebih pendek. Prosesnya gimana? Gampang banget. Nih, lihat aja. Pertama, kita tinggal ngomong pesanan kita. Kedua, AI-nya langsung proses. Ketiga, menu di layar langsung berubah sesuai pesanan kita. Terakhir, kita tinggal konfirmasi. Cuma 4 langkah simpel, tapi ini bisa ngubah total cara kita pesan makanan di drive-thru loh. Oke, dari urusan perut kita loncat ke dunia biologi. AWS atau Amazon Web Services bikin gebrakan baru nih. Mereka pakai AI generatif buat bikin yang namanya pipeline text to SQL. Gampangnya gini, peneliti sekarang bisa nanya ke database genetik yang super rumit pakai bahasa manusia biasa. Nggak perlu pusing-pusing ngoding lagi. Ini benar-benar mempercepat riset secara gila-gilaan. Dan ujung-ujungnya, ya, ini. Seperti kata Google, teknologi ini dibuat bukan cuma buat keren-kerenan, tapi buat bikin hidup manusia lebih baik. Contohnya, model mereka yang namanya Deep Somatic sekarang bisa nemuin variasi genetik di sel kanker dengan akurasi yang tinggi banget. Ini terobosan besar yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Nggak cuma di lab, AI juga siap jadi asisten pribadi kita di kantor. Bayangin aja, model AI bernama Cloud dari Anthropic sekarang nyambung sama Microsoft 365. Artinya apa? Kita bakal punya asisten super yang bisa bantu analisis dokumen di OneDrive, bikinin rangkuman email di Outlook, sampai nyatet keputusan penting dari chat di Microsoft Teams. Wah, kerjaan jadi jauh lebih efisien. Nah, sekarang kita pindah ke sisi lain medalinya. Ada dilema besar nih. Makin gampang kita pakai AI, makin banyak juga konten sampah yang dihasilin. Istilah kerennya AI slop. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nikmatin AI tanpa tenggelam di lautan konten abal-abal ini? Jadi, inilah pertarungan besarnya. Di satu sisi, ada kreativitas asli dari manusia. Di sisi lain, ada konten buatan AI yang diproduksi massal kadang-kadang, ya gitu deh, nggak ada rasanya. PR besar kita semua adalah gimana caranya AI ini jadi teman berkreasi, bukan malah jadi pabrik produsen konten sampah. Dan jangan salah, masalah ini skalanya gede banget. Lihat angka dari Pinterest ini deh. 57%. 57% konten di internet sekarang dibuat sama GAI. Serius, ini lebih dari setengah. Ini nunjukin betapa daruratnya kita butuh cara buat ngendaliin tsunami konten ini. Tapi tenang, udah ada yang mulai gerak. Pinterest contohnya. Dengerin keluhan penggunanya. Mereka sekarang kasih kita kendali. Jadi kita bisa atur sendiri mau ngurangin seberapa banyak konten AI yang muncul di feed kita. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ini langkah awal yang penting banget. Spotify juga nggak mau ketinggalan. Mereka nggak ngelawan AI, tapi malah ngerangkul. Caranya, mereka kerjasama sama label-label musik besar buat bikin tools AI yang pro seniman. Prinsipnya jelas, harus ada kemitraan, seniman punya pilihan buat ikutan atau enggak, dan tentu aja kompensasinya harus adil. Ini baru namanya AI yang bertanggung jawab. Oke, terus gimana dong caranya biar kita bisa dapat hasil AI yang bagus, bukan yang asal-asalan? Kuncinya satu kata, prompting. Apa itu prompting? Gampangnya ini adalah seni ngasih perintah ke AI. Makin jelas, makin detail, makin pinter kita ngasih perintah, hasilnya bakal makin keren. Ini udah jadi skill yang wajib dikuasai sekarang. Oke, dari dunia konten kita pindah ke arena pertarungan para raksasa teknologi. Perlombaan AI ini bukan cuma soal software loh, ini juga perang soal siapa yang punya chip paling kenceng. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang punya talenta-talenta terbaik. Dan kalau ngomongin ini, Apple lagi ngalamin dilema besar. Kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, mereka baru aja ngeluarin chip M5 yang performa AI-nya kencang banget. Tapi di sisi lain, talenta-talenta top AI mereka malah pada pindah ke kompetitor, contohnya ke Meta. Jadi ini perang di dua front sekaligus, perang hardware dan perang talenta. Biar kebayang sekencang apa, coba lihat grafik ini.
Chip M5 yang baru ini katanya 3,5 kali lebih cepat buat ngerjain tugas AI dibanding M4. 3,5 kali lipat. Ini bukan cuma upgrade biasa, ini lompatan yang luar biasa jauh. Tapi ya itu tadi, apa gunanya punya mobil F1 tapi nggak ada pembalapnya? Nah, timeline ini nunjukin tren yang cukup bikin cemas buat Apple. Bukan cuma 1 atau 2 orang yang cabut, tapi ini benar-benar eksodus talenta-talenta kunci mereka. Dan gosipnya, ini baru permulaan. Oke, kita udah ngomongin aplikasi, konten, sampai persaingan sengit. Tapi pernah kepikiran nggak? Apa sih bahan rahasia yang bikin AI itu pinter? Jawabannya sekarang makin jelas. Ternyata bukan lagi soal seberapa banyak datanya, tapi seberapa bagus kualitas datanya. Kutipan dari TechCrunch ini pas banget. Dulu itu semua berlomba-lomba ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Ibaratnya punya gudang data paling besar. Tapi sekarang permainannya udah beda. Fokusnya pindah ke data yang paling berkualitas, yang udah dipilih-pilih dengan cermat. Intinya simpel, sampah masuk, sampah keluar. Data bagus, AI-nya jadi pinter. Dan ini ada buktinya loh, lihat deh grafik dari Client 10 ini. Khusus buat tugas-tugas perencanaan yang kompleks, para developer paling banyak milih Claude Sonnet 4. Angkanya dominan banget. Ini sinyal kuat kalau mereka milih mode ini ya karena kualitas dan keandalannya, bukan cuma karena murah atau gimana. Tapi, ya ada kualitas, ada harga kan? Coba lihat tabel ini. Harganya beda-beda banget antar model AI. Ada yang murah, ada yang mahal. Jadi para developer ini harus pinter-pinter juggling nih. Mereka harus seimbangin antara pengen performa terbaik, hasil paling bagus, tapi juga harus sesuai sama budget. Gak gampang. Dari semua obrolan kita hari ini, ujung-ujungnya kita sampai di satu pertanyaan yang paling penting. Seiring AI jadi makin pinter, makin personal, makin nyatu sama hidup kita mau percaya sama siapa buat ngebangunnya? Apakah kita serahkan ke perusahaan teknologi raksasa, atau ke startup-startup yang gesit? Atau mungkin ke komunitas open source yang lebih terbuka? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin masa depan kita semua. Menarik buat dipikirin. Sampai ketemu lagi di Liputan AI minggu depan.